Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akal terdalam mereka berdua memberitahukan agar mencarikan untuk kedua anak laki-laki mereka 2 orang gadis terbaik Quraisy. Setelah mencari, mereka berdua tidak mendapatkan yang lebih baik dari 2 putri Muhammad dan Khadijah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Akhirnya kedua putri Khadijah dinikahkan dengan 2 putra Abu Lahab. Lalu kedua putri ini berpindah ke rumah suami mereka, yaitu Atabah dan Utaibah, yang tinggal hidup bersama kedua orang tuanya. Seharusnya rumah Abdul Uzza netral, meski dia bukan termasuk orang-orang yang menjawab seruan anak pamannya yang sekaligus besannya. Jika dia keberatan untuk meninggalkan berhala-berhalanya, berat meninggalkan ibadah kepada mereka, maka cukuplah bagi dia untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara lelakinya, yaitu tetap pada kepercayaan mereka, menolong anak pamannya dan diam, tidak perlu menentangnya. Hal inilah yang tidak terjadi pada diri paman Abdul Uzza. Entah dia lupa atau memang pura-pura lupa kalau 2 putri Muhammad sekarang hidup bersamanya. Dan apa yang ia dan istrinya katakan tidak dipungkiri akan membuat marah dan menyakiti hati kedua putri Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tidak cukup bagi Abdul Uzza dan Ummu Jamil menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan beliau. Tidak cukup menyakiti dengan kata-kata yang menusuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla mengumumkan dakwahnya. Akan tetapi kedua orang ini menempuh jalan yang tidak seorang pun dari bangsa Quraisy melakukannya. Bahkan kita tidak akan mendapati suami istri yang sepakat dan bersekongkol untuk mencelakai atau menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Abu Jahal pun tidak seperti itu. Kita tidak pernah mendengar bahwa istri Abu Jahal sungguh-sungguh dan serius ikut bersama suaminya untuk mencelakai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyakitinya sewaktu di jalan. Suatu ketika Abdul Uzza menceritakan kepada istrinya kejadian yang terjadi antara dia dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meyakinkan istrinya bahwa dia benar-benar memusuhinya. Dia menceritakan pada istrinya bantahan-bantahannya yang menyakitkan dengan nada mengejek dan membodoh-bodohkan semua yang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam katakan pada orang-orang. Istri Abdul Uzza pun ikut mengejek dan menghina. Bahkan, sesekali ia berkeliling di rumah-rumah kaum Quraisy sambil mencaci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ia juga berkeinginan untuk bisa mencaci Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Akan tetapi dia tidak tahu apa yang mesti dia katakan tentangnya, karena dia tidak pernah ikut dengannya di perbincangan apapun. Juga tidak pernah pula membalas keburukan yang ia lakukan dengan keburukan. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah mencercanya atas apa yang telah ia lakukan atau katakan tentang anak saudaranya laki-laki suaminya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah mencemoohnya. Jika Ummu Jamil mulai berbicara dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan tema yang sensitif, maka ia dengan kecerdikan dan kepiawaiannya bisa membawa tema perbincangan Ummu Jamil pada hal lain yang lebih baik. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan Abdul Uzza dan istrinya Ummu Jamil seenaknya mengatakan apa saja yang mereka berdua ingin katakan, tanpa adanya suatu hal yang mencegah mereka. Sungguh,
Allah Azza wa Jalla telah membalas Abdul Uzza dan istrinya di waktu yang sangat tepat, yang telah memotong lisan dan mematahkan perkataan mereka, dan menjadikan mereka berdua bahan tertawaan oleh laki-laki, perempuan, anak-anak, dan budak-budak Quraisy. Bahkan, Allah Azza wa Jalla telah menurunkan ayat Al-Quran tentang mereka berdua yang akan terus dibaca di seluruh jazirah Arab sebagai peringatan bagi manusia dengannya, yang akan senantiasa mereka baca dan mereka ulang-ulang bacaannya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru manusia supaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mengumpulkan mereka agar mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan, tidak ada seorang pun yang berkata dengan perkataan yang buruk, bahkan mereka mendengarkannya. Kemudian, ketika orang-orang ingin membubarkan diri, tiba-tiba terdengar suara dari tengah-tengah perkumpulan. Perkataan seseorang yang congkak yang ditujukan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan anak pamannya. Celaka kamu sepanjang hari ini. Untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Allah Azza wa Jalla telah menjawab perkataan orang tersebut dengan menurunkan firman-Nya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintai. Quran, Surat Al-Masad ayat 1-5. Baru saja surat tersebut diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kaum muslimin sudah hafal dan pergi sambil membacanya berulang-ulang. Sampai akhirnya, surat tersebut juga terdengar ke telinga kaum musyrikin dan mereka pun membacanya berulang-ulang. Kemudian beberapa orang datang kepada Ummu Jamil si Hammalatul Hatab, artinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah, dan kepada suaminya Abu Lahab untuk memberitahu mereka perihal turunnya surat tersebut. Sampai-sampai setiap kali orang-orang saling bertemu, mereka saling bertanya, apakah kamu telah mendengar apa yang telah dikatakan Muhammad SAW tentang Abdul Uzza dan Ummu Jamil? Lalu dia membaca surat tersebut. Sungguh, Abu Lahab dan si Hammalatul Hatab dibuat gila karena hal tersebut. Saat ini keduanya sekarang menjadi buah bibir di rumah-rumah dan masyarakat Mekah. Orang-orang di samping mereka merasa iba terhadap Abu Lahab. Mereka juga mencelanya. Hal itu dikarenakan sikapnya yang keterlaluan atas anak pamannya sendiri. Ada juga di antara mereka yang justru merasa senang karena tahu persis keburukan perangai Abu Lahab. Adapun kaum muslimin, mereka sangat bergembira dengan hal tersebut. Jika ada seorang muslim yang bertemu saudara muslim lainnya, ia mengucapkan salam dan membaca surat Al-Masad. Karena saking bahagianya mereka dan sebagai rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah membalas makar Abu Lahab dan Ummu Jamil si Hammalatul Hatab. Allah Azza wa Jalla ingin menyudahi semua hubungan Rasulullah SAW dengan orang bodoh tersebut yang telah melibatkan dirinya dalam hal yang tidak ada manfaat apapun bagi dirinya. Kemudian apa yang seharusnya ia lakukan jika ia menghormati nilai-nilai kekerabatan dan nasab keturunan? Seharusnya ia menahan lisannya dari menyakiti Muhammad SAW. Apa yang seharusnya Hammalatul Hatab lakukan? Seharusnya ia berhenti dari cacian-caciannya itu dan berdiam dalam rumah, serta memelihara kehormatan dua putri yang hidup bersamanya. Akan tetapi ia berhak mendapatkan laknat dan siksa Allah Azza wa Jalla atas apa yang telah ia perbuat. Kesedihan dan kemarahan kini telah memenuhi hati Abu Lahab dan Hammalatul Hatab. Mereka berdua mengancam akan menuntut balas terhadap Muhammad SAW. Adapun Khadijah tidak berucap apapun mengenai hal tersebut, karena ia terus-menerus membaca surat Al-Masad dan menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tidak sepenuhnya ridho dengan hubungan kebesanan ini, karena ia tahu persis siapa itu Ummu Jamil dan tahu bahwa ia memiliki jiwa yang sakit.
Tapi ia tidak bisa mengatakan apapun selama kaum lelaki sudah berbicara. Abu Lahab yang sedang marah besar yang mirip seperti seekor banteng yang tertusuk memanggil anaknya yaitu Atabah. Ia terus saja mencaci dan memaki sampai mulutnya berbuih dan kemudian memanggil Utaibah. Lalu Abu Lahab memperdengarkan kepada kedua anaknya apa yang telah dikatakan Muhammad SAW tentang dia dan ibu mereka. Kemudian ia berkata, "Kepalaku dan kedua kepala kalian menjadi haram jika kalian belum berpisah dengan kedua putri Muhammad." Si celaka Atabah berkata, "Sungguh akan saya datangi Muhammad dan menyakitinya karena Tuhannya." Lalu si celaka ini bergegas menemui Rasulullah SAW yang waktu itu sedang bersama Abu Thalib. Atabah memaki Tuhan Muhammad SAW, menceraikan putri beliau dan mengembalikannya pada ayahnya. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, utuslah kepadanya seekor anjing dari anjing-anjing milikmu." Abu Thalib merasa sedih melihat kejadian tersebut. Lalu ia berkata, "Hal itu tidak akan mempengaruhi dakwah ini, wahai anak saudaraku." Nah, di samping itu, Utaibah juga menceraikan Ummu Kulthum. Begitulah bagaimana akhirnya Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu anha kembali ke rumah kedua orang tua mereka. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sudah bisa menghibur hati kedua putrinya dan mengembalikan ketenangan, ketentraman, dan keridoan ke dalam hati mereka berdua terhadap apa yang telah Allah Azza wa Jalla kehendaki bagi keduanya. Karena Allah tidak menginginkan bagi keduanya kecuali suatu kebaikan. Setelah itu Rasulullah SAW keluar dari sisi Abu Thalib, pamannya, dan pergi menuju Baitul Haram. Di sana beliau bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mulailah mereka berdua saling berbicara. Saat keduanya tengah berbicara, tiba-tiba datanglah Hamalatul Hatab menuju Abu Bakar dan memanggilnya. Wanita itu membawa sebuah batu di tangannya dan ia ingin sekali memukul kepala Rasul SAW dengan batu tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh perempuan ini sangat mengganggu. Demi Allah, jika engkau bangun, ia akan menyakitimu." Rasulullah SAW menjawab, "Dia tidak akan bisa melihatku." Kemudian mendekatlah perempuan tersebut ke tempat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu telah menghinaku." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Demi Tuhannya Baitul Haram, ia tidaklah menghinamu." Kemudian Ummu Jamil berkata kembali, "Dia telah mengucapkan syair tentangku. Demi bintang-bintang, aku adalah seorang penyair. Pencela kami abaikan, dan agamanya kami tinggalkan, dan perintahnya tak kami laksanakan." Allah Azza wa Jalla telah memalingkan dari Rasulullah SAW cacian orang-orang Quraisy dan celaan si Hamalatul Hatab. Dia telah menghujat si pencela, bukan pada Muhammad SAW. Akhirnya pergilah Hamalatul Hatab dan tidak jadi menyakiti Rasul SAW. Karena Allah Azza wa Jalla telah menaruh pembatas di antara beliau dan wanita itu, sehingga ia tidak melihat beliau yang ada di hadapannya. Dia datang dengan tujuan ingin memukul Rasul SAW dengan batu yang ada di tangannya, agar bisa meringankan kedengkian dan kemarahannya. Dan itu semua tidak terjadi karena Allah Azza wa Jalla adalah penjaga terbaik dan zat yang paling penyayang. Apa yang telah dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya yaitu Ummu Jamil sungguh telah membuat Khadijah merasa sedih, dan kesedihannya bertambah lagi dengan apa yang dikatakan oleh Atabah bin Abu Lahab. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW memberitahunya tentang doa yang telah beliau panjatkan atas Atabah, ia menjadi sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla akan membalas perbuatan orang yang melampaui batas tersebut. Suatu ketika Atabah bersama ayahnya pergi berdagang ke negeri Syam bersama rombongan Quraisy lainnya. Di tengah perjalanan mereka beristirahat di satu tempat yang diawasi oleh seorang rahib dari daerah Dir. Ia berkata pada mereka,
Di daerah ini banyak terdapat hewan buas. Tiba-tiba Atabah teringat dengan doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia juga mengingatkan ayahnya. Abu Lahab berkata kepada teman-temannya, "Wahai orang-orang Quraisy, bantulah kami untuk malam ini. Sungguh aku khawatir dengan putraku dikarenakan doa Muhammad. Kumpulkanlah barang-barang kalian di pertapaan rahib ini. Kemudian bentangkanlah alas tidur untuk anakku dan kalian tidur mengelilinginya. Abu Jahal akan memberi hadiah sebanyak 1000 dinar bagi yang masih hidup sampai pagi hari." Maka mereka pun melaksanakan perintahnya dengan mengumpulkan onta-onta mereka dan menderumkannya. Lalu mereka mempersilakan Atabah untuk tidur di tengah-tengah dan mereka mengelilinginya. Ketika semua orang telah tertidur nyenyak, datanglah seekor singa yang mengendus wajah orang-orang. Sampai ketika singa itu mendapati kepala Atabah, ia langsung memangsanya di tengah-tengah orang-orang yang mengelilinginya. Dan singa itu memisahkan kepalanya dari badannya. Saat mereka semua terbangun, Abu Lahab berkata, "Demi Allah, aku benar-benar tahu kalau doa Muhammad tidak pernah meleset." Nabi SAW kemudian menyebut Tuhan-Tuhan kaum musyrikin dan menjelaskan pada mereka bahwa mereka sama sekali tidak bisa memberi manfaat ataupun bahaya pada diri mereka sendiri. Maka bagaimana mungkin mereka mampu untuk memberi manfaat pada orang lain? Orang-orang seakan mereka menjadi gila ketika Rasul SAW mengatakan kepada mereka, "Demi Allah, wahai kaumku, sungguh kalian telah menyelisihi agama bapak kalian Ibrahim." Pada dasarnya, karena kesombongan dan fanatik jahiliyahlah mereka membela kepercayaan dan berhala-berhala mereka. Permusuhan atas Muhammad SAW kini sudah semakin nampak dan jelas. Wahyu Allah Azza wa Jalla terus turun menjelaskan apa yang selama ini dipegang teguh oleh kaum Quraisy yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Apabila dikatakan pada mereka, marilah mengikuti apa yang telah diturunkan Allah dan mengikuti Rasul," mereka menjawab, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walau nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami." Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Kaum Quraisy sangat fanatik dengan kepercayaan yang mereka yakini. Nampak sekali pembangkangan mereka. Yang hal tersebut terlihat dari perkataan dan perbuatan yang mereka lakukan. Mereka merustakan semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasul itu berkata, "Apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata, memberi petunjuk dari apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 24. Maka para pemuka Quraisy berkumpul. Mereka adalah Atabah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, Abu Bahtari bin Hisham, Aswad bin Al-Muttalib, Walid bin Mughirah, Abu Jahal bin Hisham, Al-As bin Wa'il, dan Nabih bin Hajjaj. Mereka saling berbicara satu sama lain. "Mari kita pergi menemui Abu Thalib dan kita minta keadilan darinya. Kita minta dia untuk menyuruh Muhammad berhenti dan tidak lagi mencaci Tuhan-Tuhan kita. Setelah itu kita akan membiarkan Muhammad dari Tuhannya yang ia sembah." Hal yang kita khawatirkan adalah jika orang tua ini mati dan di sini ada satu masalah besar yang akan menyebabkan bangsa Arab melecehkan kita semua.
Mereka akan mengatakan, mereka biarkan Muhammad sampai pamannya meninggal, lalu mereka mencelanya. Kemudian mereka mengutus ke Abu Thalib seseorang yang dipanggil Al-Muthalib. Ia memintakan izin mereka untuk menghadap pada Abu Thalib dan ia memperbolehkan mereka. Masuklah mereka ke hadapan Abu Thalib, lalu mereka mengatakan, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu ini telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kepercayaan kita, menganggap bodoh mimpi-mimpi kita, dan menyesatkan nenek moyang kita semua. Oleh karena itu, perintahkanlah dia untuk berhenti mengganggu kami, atau engkau biarkan kami yang akan selesaikan urusan ini. Karena engkau pun juga menyelisihinya seperti juga kami, maka biarkan kami yang akan mengurusnya." Abu Thalib kemudian menjawab mereka dengan kata-kata yang halus dan dengan cara yang baik. Pada akhirnya mereka pun pergi dari hadapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan dakwah Islam dan menyuarakan agama Allah, menyeru manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi beliau. Urusan antara Rasul dan kaum musyrikin kian membesar dan mereka semakin bertambah marah. Kaum kafir Quraisy banyak membahas tentang Rasul dan membicarakannya di antara mereka. Kemudian mereka memutuskan untuk mendatangi Abu Thalib sekali lagi dan mengatakan, "Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang kami tuakan. Engkau mempunyai kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara kami. Kami telah memintamu agar engkau mencegah anak saudaramu, tapi engkau tidak juga mencegahnya. Demi Allah, kami tidak bisa bersabar dengan seseorang yang terus mencela nenek moyang kami, menganggap bodoh mimpi-mimpi kami, dan mencemooh Tuhan-Tuhan kami, sampai engkau benar-benar mencegahnya, atau kami sendiri yang akan turun menghadapinya dan menghadapimu dalam peperangan, sampai ada di antara dua kubu yang kalah." Kemudian mereka pergi dari hadapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mematuhi apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla padanya. Beliau tetap menjalankan misi dakwah ini dan menyebarkannya ke semua kabilah yang ada. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul kecuali beliau ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul kecuali beliau ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan tulus dan ikhlas. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pasar Ukad dengan mengenakan jubah merah. Beliau berkata, "Wahai manusia, katakanlah tiada ilah kecuali Allah, maka kalian akan selamat dan beruntung." Tiba-tiba seorang laki-laki yang rambutnya dikucir dua melempari beliau dengan batu sampai berdarah kedua tumit beliau, dan ia berkata, "Wahai manusia, ini adalah anak saudaraku. Hati-hatilah dengannya, karena ia adalah seorang pendusta." Kemudian ada yang bertanya, "Siapa ini?" Kemudian dijawab, "Ini adalah Muhammad bin Abdullah, dan ini adalah pamannya, Abu Lahab bin Abdul Muthalib." Begitulah orang-orang Quraisy sudah mulai menampakkan permusuhannya atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendustakannya, menyakitinya, dan menuduhnya sebagai seorang penyair, penyihir, dukun, dan orang gila. Ibnu Hisham berkata, peristiwa yang paling keras yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam temui adalah ketika ia keluar dan tidak bertemu dengan seorang pun, kecuali orang itu mendustakan dan menyakitinya. Semuanya mendustakan beliau, orang-orang merdeka maupun hamba sahaya. Beliau pun akhirnya kembali ke rumahnya dan menyelimuti badannya dengan selimut, disebabkan kejadian yang begitu menyakitkan yang telah menimpanya hari itu. Akan tetapi hal tersebut tidak mengendorkan semangat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berpikir sama sekali bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggalkan beliau sendirian dengan kesedihan dan derita beliau. Akan tetapi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha selalu menjadi tempat bersimpuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia terbendung oleh keadaan yang sangat sulit. Ia selalu ada di sisi suami tercinta untuk mengokohkan dan menyemangatinya agar selalu meneruskan dakwahnya kepada Allah Azza wa Jalla.
Akhirnya dari buah kesabaran dan keteguhan dalam berjuang dan berjihad fisabilillah, dakwah Islam dan pembawa risalah ini, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah terdengar kabarnya ke seantero negeri-negeri di Jazirah Arab seluruhnya. Dan sekarang, orang-orang mulai memikirkan dan memberi perhatian lebih pada apa yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kaum yang paling antusias dan ingin sekali bertemu langsung dengan sang pembawa risalah ini adalah penduduk Yastrib, yang setelah beberapa tahun setelah itu, mereka datang ke Mekah dan berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.